Ya, tiga pucuk pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu Erlangga Hartarto dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, Soeharto Monoarfa dari P3 hadir di KPU. Ya, Erlangga Hartarto menegaskan hadirnya tiga ketum partai ini membuktikan soliditas KIB dengan mengemban harapan publik terkait semangat persatuan yang dikedepankan KIB. KIB akan konsisten memperjuangkan politik kebangsaan dan gagasan sekaligus menolak politik identitas. Ya, kita lanjutkan dialog dengan Direktur Parasindiket, ada Pak Ari Nur Cahyo yang sudah bergabung di segmen sebelumnya dan telah bergabung bersama kami juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad. Salam. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, ada Pak Ari juga di sini bersama kami. Tadi kita sudah berbincang di awal. Saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Ini soliditas semakin nampak dengan berbarengan ke KPU hari ini. Betul seperti itu Pak? Ya, kita akan berupaya terus untuk tetap solid lah ya. Sejak awal kan kita memang membangun koalisi ini dengan platform yang mudah-mudahan itu terus bisa mempertahankan kita ya. Kita kan bicara tentang narasi apa yang mau kita bangun terhadap Indonesia masa depan, ya, konsep dan program apa saja gitu. Baik. Ya, kita mulai dengan itu. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita tetap solid. Tadi politik kebangsaan, membangun persatuan, itu message yang ingin disampaikan ya Pak ya? Iya, ya, kira-kira begitulah. Makanya kan namanya saja Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi setiap momentum kita ingin menunjukkan bahwa memang kita tetap selalu bersama, gitu ya. Bersatu termasuk dalam menghadapi pemilu yang memang hari-hari terakhir ini selama 14 hari mulai dari tanggal 1 kan itu pendaftaran partai politik ya. Baik. Jadi kita Pak Ahmad, kalau momentum ini menjadi kita ada ya. Ya Pak Ahmad, kita tahu bahwa kedatangan hari ini sudah disebutkan sebelumnya dari pekan lalu bagaimana KIB ini dengan caranya tadi mengusung politik kebangsaan yang memang menekankan persatuan. Sebelumnya kita tahu bahwa ada isu bahwa KIB sedikit rapuh ketika Golkar sudah tadi punya statement atau punya bargaining bagaimana posisi Pak Erlangga Hartarto sebagai capres. Bagaimana Anda menanggapi suara-suara dari luar yang menyebutkan bahwa dinamika di dalam memang tidak seperti yang di luar misalnya? Iya, koalisi ini kan dibentuk karena memang ada kesepahaman. Ya. Selain kesepahaman tentang tadi bahwa kita punya agenda besar bersama ke depan, bagaimana mewujudkan Indonesia semakin hari semakin maju. Gitu. Yang kedua juga kita ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa ya kita ini adalah negara yang sudah menjalankan sistem demokrasi dalam sistem politik kita. Dan salah satu wujudnya itu adalah peran partai politik ini bagaimanapun tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu kita ingin menyampaikan pesan bahwa ketika kita bicara tentang event politik apapun itu harus melalui mekanisme partai politik. Nah yang kedua, yang ketiga adalah bahwa kita sadar posisi masing-masing. Jadi dari awal Pak Zulkifli Hasan, kemudian Pak Soeharto Monoarfa, PAN dan P3 paham dan mengetahui bahwa Golkar sudah menetapkan calon presidennya adalah Pak Erlangga Hartarto. Ya. Nah jadi ketika mereka bersepakat bersama Golkar, PAN, P3 dan Golkar membangun Koalisi Indonesia Bersatu, mereka paham dan sadar bahwa kita punya calon presiden. Nah, tetapi kan kita juga sama-sama sadar dan sama paham ya, bahwa Golkar tidak bisa sendiri di dalam nanti mencalonkan calon presiden. Sama juga dengan P3 dan PAN. Nah, itu yang kemudian mendorong kita untuk bersatu, berkoalisi. Gitu. Nah, kalau nanti bicara tentang soal siapa calon presiden dan wakil presiden KIB, tentu harus dibicarakan bersama-sama bertiga nanti, kan kira-kira begitu. Jadi dengan kata lain bahwa diskusi masih akan terus berlangsung ya Pak ya, dan mendengarkan juga suara dari PAN dan P3 terkait capres ya nanti dari KIB seperti itu. Iya, kan kita juga mengetahui bahwa hari-hari ini PAN juga sedang melakukan
persiapan melakukan rapat kerja nasional ya. Oke. Didahului dengan rapat-rapat kerja daerah yang kita dengar informasinya adalah mereka jadikan itu menjadi momentum menyerap aspirasi dari konstituen dan pengurus kader mereka gitu tentang siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Baik, dengan kata lain bahwa saya kira itu ya mekanisme partai masing-masing yang harus kita hormati. Nah, siapapun nanti yang kemudian muncul dari PAN dan kemudian juga dari P3, nah itu nanti akan kita diskusikan bersama. Oke. Sudah ada Golkar nama-namanya belum, Pak Ahmad kira-kira? Saya nggak tahu, kan belum rakernas. Pan belum rakernas, katanya tanggal 26 atau 27 ya gitu. Baik. Nah, jadi P3 juga tadi kemarin Rapimnas, saya belum tahu hasilnya apa. Baik. Jadi Capres sangat menentukan nanti dinamika antar parpol ya sebenarnya. Saya ke Pak Ari bahwa kita melihat sikap Golkar, sikap P3 dan PAN tadi bahwa sebenarnya ini sangat dinamis, masih sangat terbuka untuk diskusi seperti itu. Dengan kata lain Pak Ari bahwa sebenarnya Capres yang diusung KIB nanti pasti akan menentukan dinamika antar parpol di dalamnya. Seperti itu Pak Ari. Ya, tentu yang pertama kan sudah dibangun tadi kata Bang Doli juga kan kesepahaman dan bagaimana platform itu disiapkan dari awal. Nah, variabel yang memang belum saat ini adalah bagaimana siapa tokoh yang menjadi capres dari KIB ini ya. Ya pertimbangannya kan apakah tentu salah satu dari 3 putra terbaik di KIB, ketumnya itu tentu akan diusulkan masing-masing partainya. Golkar sudah jelas kan Pak Erlangga sebagai capres, tapi bagaimana PAN dan P3 tentu nanti potensial setelah itu tentu putra terbaik dari masing-masing partai itu tentu ketumnya akan potensial. Tapi bagaimana nanti calon KIB kan itu masih perlu diskusi panjang, lihat banyak faktor termasuk juga tentu bagaimana menimbang tentu bagaimana potensi capres apakah dari internal KIB atau dari luar KIB, kan wacananya masih sangat dinamis menurut saya. Baik. Apakah Golkar akan menurut Anda Pak Ari akan mendengarkan suara-suara itu, karena kita tahu Golkar dalam koalisi ini sangat powerful sepertinya. Ya bukan Golkar powerful ya, saya pikir bahwa semua saling menyadari bagaimana positioning dan posisi masing-masing partai ya. Itu saya pikir dan semua tahu diri ya bahwa powerful dalam hari ini kan bukan soal bagaimana menguasai satu menguasai yang lain, tapi bagaimana supaya kepentingan itu saling didiskusikan masing-masing partai dan kemudian bisa sejalan dengan platform dan kemudian kesepahaman yang dibangun di awal. Nah memang ini kan tinggal mengusulkan saja siapa tokoh. Pak Erlangga sudah ada, lalu bagaimana dari PAN, dari P3 dan mungkin juga ada usulan dari tokoh lain di luar ketiga partai ini dan sangat memungkinkan. Tapi intinya kan yang menarik dari koalisi inilah mereka mengusung sebuah politik gagasan, sebuah paradigmatik mengusung bagaimana Indonesia bersatu, bebas dari politik identitas. Ini kan menarik. Bagaimana kita konsisten di masyarakat pemilih harus mengawal bagaimana konsistensi 3 partai ini. Bukan pertama-tama mengejar kekuasaan menentukan capresnya, tapi juga ada politik gagasan yang mereka usung. Pak Ahmad, benar seperti itu bahwa Golkar tadi ya walaupun tadi dengan background dan modal yang besar tidak semerta-merta akan seego itu. Silakan Pak Ahmad. Ya, saya kira dalam bangunan koalisi Indonesia Bersatu ini tidak ada yang merasa lebih powerful dibandingkan yang lainnya. Tidak ada yang merasa lebih dominan. Kita membangun kesetaraan gitu ya, dan visi bersama. Jadi tidak mungkin koalisi ini terbentuk kalau misalnya ada salah satu yang merasa lebih dibandingkan yang lain gitu. Nah, kita saling kita saling memahami bahwa koalisi ini penting kita bersama-sama. Kemudian yang paling penting adalah kita ingin memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa dan negara dengan melalui pemilu, dan kemudian insya Allah agenda kita dalam pemilu itu bisa didukung oleh masyarakat. Nah tentu kita akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi nanti ya pada 2024-2029. Semua masih sangat dinamis, itu yang kita sepakati bahwa memang ya lagi-lagi politik dan waktu yang kita punya memang masih banyak yang bisa berubah seperti itu. Dengan kata lain Pak Ahmad, bahwa ada kemungkinan untuk KIB ini berkoalisi dengan parpor di luar
KIB atau mungkin ada tambahan parpol seiring jalannya nanti menuju pemilu? Pak Ahmad. Ya, Koalisi Indonesia Bersatu ini, Koalisi Indonesia Bersatu ini dibangun juga bukan untuk menjadi kekuatan yang eksklusif ya. Baik. Kami terus membuka diri dan memang proses awalnya kan ini dibangun dari komunikasi politik yang sangat terbuka sebetulnya. Ya, Ketua Umum kami Pak Erlangga itu kan relatif rajin ya untuk membangun komunikasi dengan partai politik. Siapa saja ya, kita sudah pernah ketemu dengan Ketua Umum dan pimpinan Nasdem, dengan Gerindra, dengan PKS, kemudian dengan Demokrat gitu, dengan PKB juga seperti itu. Jadi selama ini kita membangun komunikasi yang sangat terbuka. Baik. Nah, memang kemudian terjadi kristalisasi bersama dengan PAN dan P3. Tapi saya mau sampaikan bahwa ketika Golkar bersama PAN dan P3 ini membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, ini tidak menutup kemungkinan kita masih membuka diri apabila ada partai-partai politik dan kekuatan politik yang lain untuk bisa bergabung bersama kami gitu. Jadi dan komunikasi itu masih terus kami lakukan ya dengan semua partai politik ya, baik yang ada di parlemen maupun juga belum punya kesempatan ikut di parlemen. Baik, jadi tidak hanya yang ada di parlemen tapi juga non parlemen, komunikasi itu ada ya, Pak Ahmad ya? Iya, iya. Karena apa namanya, sekali lagi, karena misi kita kan untuk membangun bangsa ke depan. Tentu semakin banyak potensi bangsa yang terlibat untuk menyusun gambaran masa depan itu, menurut kami akan lebih baik, akan lebih sempurna. Oke, baik. Saya ke Pak Ari lagi. Dengan melihat dinamika yang berjalan sekarang dan memang tadi kemungkinan bahwa mungkin akan ada lagi yang bergabung dengan KIB atau KIB berkoalisi dengan partai di luar KIB itu sendiri. Kalau kita berandai-andai dengan komposisi 3 ini ya, PAN, P3 dan Golkar, capres dan cawapres yang ideal untuk saat ini menurut Anda? Ya, yang jelas yang sudah ada di atas meja dari 3 partai ini kan Pak Erlangga Hartarto ya. Baik. Bagaimana kemudian di internal Golkar terus mengkonsolidasikan positioning ini, dan bagaimana PAN dan P3 mencoba mengolah ini, tentu mengkonteskan dengan capres yang akan diusulkan oleh PAN dan P3. Dan nanti sudah ada usulan PAN dan P3, bagaimana mekanisme di KIB menggodok itu, menyepakati. Dan juga melihat bagaimana secara eksternal popularitas, elektabilitas, bagaimana konfigurasinya dengan capres dan cawapres lain. Nah, banyak variabel yang perlu dipertimbangkan, sehingga pada waktu tertentu memang KIB harus mengkomunikasikan semua variabel elektabilitas, karena apapun koalisi itu, koalisi partai politik itu tujuan adalah pemenangan pemilu. Nah, variabelnya adalah bagaimana juga pileg, pilpres ini bisa dimenangkan oleh partai masing-masing punya mission itu. Nah, tapi ketika ini variabel-variabelnya lagi dikonsolidasikan bersama, tentu semua masih sangat dinamis. Tetapi yang perlu saya tekankan per hari ini memang KIB baru punya satu nama capres, yaitu Pak Erlangga Hartarto dari Partai Golkar. Kita belum lihat bagaimana, dan itu bukan atas nama KIB-nya, paling tidak di KIB ini sudah ada satu partai yang secara ofisial mengatakan ini capres dari partai saya, itu Pak Erlangga. Nah, bagaimana PAN, bagaimana P3, ini tentu menarik kalau kita tahu PAN mengusulkan siapa capres A, kemudian P3 mengusulkan capres A, sehingga dialektika diskursus di internal koalisi menjadi lebih hidup, dan tentu dinamikanya menjadi lebih menarik untuk kita ikuti. Baik, kalau secara personal ya, sosok seperti apa yang menurut Anda akan klik dengan sosok seorang Erlangga Hartarto? Iya, Pak Erlangga tentu kan punya pengalaman sebagai menteri, seorang teknokratik ya. Bagaimana kemudian dari sisi lebih nasionalis gitu ya. Tentu sosok tokoh katakanlah religius gitu, tentu lebih menarik untuk tidak sandingkan. Dan juga mungkin dengan variabel lain, mungkin dari militer misalnya, atau hal-hal ini menjadi komplementer untuk bagaimana menguatkan ketika misalnya capresnya Pak Erlangga, cawapresnya adalah yang secara sosok bisa komplementer, sehingga bisa menjadi variabel konstruktif untuk elektabilitas. Tapi kan masih sangat dinamis. Tentu kita masih menunggu 2 partai lain bagaimana nih penerimaan pada Pak Erlangga. Tentu
P3 dan PAN mengatakan kami belum menyepakati capres. Iya betul, belum menyepakati capres, tapi bagaimana ini sosok Pak Erlangga ini terus bergulir dan kemudian bisa diusung bersama. Nah, ini kan masih membutuhkan waktu, tentu masih melihat juga banyak variabel lain yang memang perlu didudukkan bersama. Baik, saya ke Pak. Ya, juga ternyata. Lanjutkan, saya ke Pak Ahmad terakhir, Pak. Silakan closing statement. Ya, tentu kita berharap bahwa hari ini kita sudah mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. Ini menjadi semangat baru buat kita, apalagi kita mendaftarkannya bersama-sama dengan PAN dan P3 ya. Ini saya kira satu situasi baru ya di dalam kita menghadapi event pemilu yang tentu saya kira berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi semangat yang kita usung saat ini bersama KIB mudah-mudahan itu juga bisa terus berlangsung ya, sehingga kita nanti punya kekuatan yang besar untuk menghadapi pemilu, terutama untuk bagaimana kita ikut terlibat aktif mensukseskan pemilu tahun 2024 itu. Itu pemilu yang semakin berkualitas, ya, pemilu yang mencerdaskan kita, pemilu yang tentu berintegritas, ya, dan melibatkan banyak orang berpartisipasi dalam pemilu itu. Dan harapannya juga agenda Koalisi Indonesia Bersatu ini bisa diterima dengan rakyat dan kita menjadi pemenang nanti pada pemilu 2024. Baik, Pak Ahmad, Pak Ari, terima kasih. Tadi mohon maaf saya agak sedikit batuk karena punya banyak pertanyaan, tapi waktunya singkat. Tapi sekali lagi terima kasih atas waktunya, sukses untuk Golkar dan KIB, dan terima kasih juga untuk analisanya Pak Ari. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Bang Doli. Ya. Masih. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.